Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, kita masih dalam semangat Paskah, dalam Paskah. Anda dan saya diajar untuk lebih mengenal iman Paskah dalam kehidupan kita itu seperti apa. Ini waktu liburan ini ada kisah keluarga yang berkumpul, anak-anaknya yang sudah besar, yang sudah berkeluarga, kebetulan liburan panjang seperti liburan Lebaran itu kumpul bersama. Mereka juga sepakat supaya papanya ini yang masih saja bekerja menjaga toko itu supaya berhenti, karena supaya istirahat saja. Anak-anaknya sepakat begitu, gantian supaya ingin menyenangkan orang tua gitu. Tapi kalau saat itu disampaikan, mereka merasa bahagia betul karena mereka dididik oleh orang tua yang baik, diperjuangkan bisa pendidikan yang cukup sehingga mereka sekarang lebih makmur begitu ya. Dan pengennya balas budi kepada orang tuanya. Udah papa nggak usah kerja lagi, papa istirahat saja di rumah, temani mama gitu. Tapi apa jawab papanya? Dia bilang gini, "Ya, kamu tidak hanya bisa melihat papa ini dengan toko alat tulisnya sekarang. Kita bisa seperti ini, kita bisa bahagia seperti ini. Kamu harus ingat, papa dulu itu enggak punya toko, enggak bisa juga berpikir bisa nyekolahkan kamu seperti ini, enggak bisa membuat kamu bisa memiliki masa depan yang baik."
Jadi dulu papa itu kerjanya keliling, jualan buku, jualan alat tulis dari kampung ke kampung. Dulu jualannya juga di depan sekolah-sekolah, lalu dikenal oleh para guru, kemudian diberi pekerjaan proyek-proyek kecil-kecil dan sebagainya. Dulu papa itu keliling, berjuang untuk supaya kalian anak-anakku ini bisa berhasil dengan baik. Dan sekarang saya tidak mau kehilangan sejarah itu, bahwa apa yang sekarang kita bersama petik dan nikmati, kebahagiaan kita bersama sebagai keluarga. Kalian sudah gede-gede, kalian sudah berkeluarga, sudah bisa menyenangkan orang tua. Tapi papa tidak mau melupakan sejarah itu, bahwa dulu semuanya dibangun dari nol dengan berjuang keras, ya, penderitaan yang luar biasa papa mamamu itu. Nah ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kadang memang kehidupan kita itu pengen ya hal-hal yang lihat yang baik dan indah saja gitu. Lalu pengen untuk melupakan apa yang menjadi sejarah dalam kehidupan kita, masa lampau yang jelek-jelek, yang kelam-kelam. Bahkan kalau dalam tradisi Jawa itu kalau bisa anak-anakku ojo soro koyok wong tuane. Ini memang semua orang pengennya seperti itu. Tapi lupa ada satu hal yang perlu diperjuangkan, yaitu pendidikan dan memahami sejarah perjuangan itu sendiri. Ini yang Minggu Paskah yang ketiga ini diajarkan Tuhan kepada kita, bahwa kita itu bisa diselamatkan, Anda dan saya bisa ditebus dosa-dosanya dan bisa memperoleh tubuh kebangkitan seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Karena memang Allah sendiri mau menunjukkan Dia yang menderita, Dia yang harus kemudian ya wafat di kayu salib untuk kita semua dan lalu bangkit. Jadi itu yang ditekankan di dalam pewartaan Injil pada minggu ini, bahwa Yesus mau menyatakan kepada kita semua seperti yang diwartakan kepada para muridnya itu. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini mau mengatakan dia tidak mau melupakan sejarahnya, bagaimana penyelamatan itu yang mau dikehendaki oleh Tuhan itu seperti melalui jalan-jalan penderitaan untuk sampai pada kebangkitan, melalui jalan-jalan darah dan luka-luka untuk sampai pada kemenangan atas maut. Itu sebuah jalan yang harus dilalui. Dan itu yang diajarkan kepada para muridnya dan juga kepada kita semua ini. Dalam semangat Paskah kita diajak untuk mereguk kekuatan iman seperti itu. Ya. Itulah jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana Dia itu tidak membuat Anda dan saya itu dihapus dosanya dengan cara bim salah bim abracadabra. Ya wis, selesailah, sudah semuanya tak ampuni, beres semua. Enggak. Allah menginginkan Dia sendiri juga berjuang. Dengan kekuatan belas kasihnya itu Dia sendiri juga berjuang, ya, mengutus putranya seperti apa yang memang dikatakan oleh para nabi sebelum-sebelumnya itu. Makanya Yesus mengatakan seperti apa yang diwartakan di dalam kisah para nabi yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Memang anak manusia harus menderita, bahkan wafat di kayu salib untuk memperoleh kebangkitan. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bahwa kebahagiaan, kebangkitan itu tidak bisa kita peroleh tanpa perjuangan, ya. Bahwa itu semua juga membutuhkan sebuah usaha yang luar biasa keras. Hal-hal yang sungguh-sungguh kalau digambarkan, kalau mau sungguh-sungguh bahagia, ya orang harus mau soro, orang mau harus menderita, tapi bukan penderitaan yang bagaimana, tapi orang mau memperjuangkan segala sesuatu, mungkin harus bersusah payah, berjerih payah untuk memperoleh sesuatu. Dan kita dipanggil melihat dalam minggu ini untuk hal tersebut, bagaimana kita bisa meneladan Tuhan yang seperti itu.
Itu iman kita kepada Allah kita ini ya. Yang mungkin bagi umat non-Katolik ya, itu jadi lelucon, mungkin bahkan jadi olok-olok gitu ya. Dan Anda harus siap dengan benturan iman Paskah ini bagi kita semua. Tuhan kok mati, Tuhanmu kok mati, Tuhanmu kok disalib. Nggak bisa memahami, Tuhan kan Allah yang maha besar, Tuhan itu kan hebat, mengalahkan semua penderitaan dan sebagainya. Tapi Tuhanmu kok mau menderita dan sorong seperti itu? Buat apa? Tuhan macam apa? Tuhan model apa itu? Ini iman kebangkitan kita itu ditantang dengan hal-hal seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Ya. Tapi Anda dan saya ini diajak sebenarnya untuk setia pada sebuah proses. Bahwa bukan sekedar tujuan atau hasil saja, tapi sebuah proses. Dan lihat, dunia ini benci dengan penderitaan, dunia ini malu dengan penderitaan, dunia ini kalau bisa itu menutup mukanya, bahkan menutup-nutupi ya, bahkan menyembunyikan penderitaan itu. Ya, termasuk budaya juga. Kadang-kadang tidak mau orang cerita, wis pokoknya wong tua soro ojo melok-melok ojo, tidak mau ceritain saiki sing api-api sing enak-enak trimon. Padahal tidak begitu hidup itu. Hidup itu membutuhkan memang terus-menerus dari perjuangan dan sebagainya sehingga bisa berhasil. Allah itu mau menunjukkan kepada kita jalan untuk tidak takut dalam penderitaan yang mau membuahkan hasil yang luar biasa. Dan itulah iman Paskah. Iman yang menghargai sebuah proses, iman yang menghargai sebuah perjuangan. Dan ini yang kadang-kadang tidak dihayati dan susah diterima oleh dunia ini. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus ya, tantangan milenial kita itu kan orientasi semuanya pada hasil. Yang Anda lihat di TikTok, di YouTube dan sebagainya itu kan ada hasil tok. Yang Anda lihat sekarang kalau lihat orang sukses ya Anda lihat di permukaannya saja itu yang sukses seperti itu. Tapi bagaimana dulu perjuangan mereka, bagaimana usaha-usaha kerasnya tidak tertunjukkan. Seakan-akan itu semua hanya kisah, cerita dan sebagainya. Sekarang lalu bim salah bim, bagus, bahagia, sukses dan padahal enggak. Kita ini sekarang orientasinya hasil saja. Anak yang nilainya jelek dimarah-marahi, dijatuh-jatuhkan dan sebagainya. Padahal itu sedang berusaha jatuh bangun untuk mendapat pelajaran yang baik, nilai yang baik. Tapi sudah dibully luar biasa, orang tuanya ikut bully. Kamu anaknya sopo loh, ya anaknya papa mama tuh. Kok nggak pinter koyok papamu, kok nggak pinter koyok mamamu, loh ya apa anaknya dewe dibully. Ini kan sedang berjuang. Sama Bapak Ibu jatuh bangun seperti itu yang harusnya terus didukung. Ya sekarang jelek tapi harus terus ya, belajar lagi ya. Tapi kan enggak, malu saya punya anak kamu, malu saya punya anak bodoh, malu saya punya anak begini, malu. Kan langsung judgement karena tidak memberi hasil yang bagus. Padahal kita itu harusnya setia pada proses gitu. Ini tantangan milenial. Termasuk anak muda sekarang itu juga begitu. Tidak setia pada proses. Pengennya hasil yang seperti teman-teman yang lain. Yang sana kok suksesnya gampang, temanku seangkatan kok situ beres, yang situ kok beres. Saya kok harus setengah mati, harus bangun pagi, harus belanja, harus begini, harus begitu. Jadi enggak mau yang proses-proses itu, yang berat-berat enggak mau. Pengennya enak-enakan melihat prosesnya orang lain dan melihat suksesnya orang lain saja gitu. Kalau sudah seperti itu pengennya katut sukses, katut bahagia gitu. Padahal enggak. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, iman Paskah adalah iman kembali. Bahwa semua hal yang diperjuangkan seperti Kristus membutuhkan kesengsaraan, membutuhkan penderitaan, membutuhkan jerih payah untuk mencapai kebangkitan. Dan itu iman yang diajarkan kepada kita. Iman yang tidak takut menderita, iman yang tidak takut melihat Tuhannya yang menderita. Karena Tuhan yang menderita itu juga untuk saya yang menderita, supaya saya bangkit. Bukan menderita untuk terpuruk dan jatuh dalam maut. Bukan terus menderita terus supaya hancur. Enggak. Yang kedua, kalaupun belum ada hasil,
Ya, saya yakin bahwa perjuangan Anda dan saya kalau kita sungguh-sungguh mau terus bersusah payah, yang dihargai oleh Tuhan adalah perjuangannya itu sendiri, bukan hasilnya. Yang diperjuangkan adalah ya saya mau tekun dengan perjuangan hidup ini, saya mau juga dengan susah payah ini. Allah menghormati dan menghargai betul mereka yang memperjuangkan kehidupannya menjadi lebih baik, bukan sekedar hasil. Enggak. Nah, ini yang mau diyakinkan kepada kita semua dalam iman Paskah itu. Untuk sungguh-sungguh merasakan bukan hanya Kristus bangkit, Kristus jaya, tidak hanya itu. Tapi ayo kita jalani hidup ini bersama seperti Kristus yang berani menderita dan bangkit gitu. Bagiannya makanya dikatakan Trihari Paskah itu di situ. Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, saya yakin kalau kita sungguh mempersembahkan perjuangan-perjuangan hidup kita dalam kondisi apapun ya, Allah itu akan memberkati, Tuhan itu akan merestui, Tuhan akan melihat bagaimana kita berjuang dengan tulus dan ikhlas. Tuhan akan menghormati dan menghargai, bahkan mengganjar apa yang terus kita perjuangkan dengan lebih baik. Bagi hidup kita, bagi orang-orang yang kita kasihi, bagi keluarga kita, bagi mereka yang kita perjuangkan supaya hidupnya lebih baik. Allah akan melihat bagaimana perjuangan Anda, bagaimana susah payah hidup Anda, bagaimana tidak mudahnya apa yang Anda jalani saat ini untuk mencapai kebahagiaan dan kebangkitan itu sendiri. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini, mungkin di tengah situasi liburan ini, Anda merasakan terpuruk, Anda merasakan tidak ada hasil, Anda mungkin jatuh pada iri hati melihat orang merayakan kebahagiaan, melihat keluarga lain yang merayakan kegembiraan, yang hanya sekilas-sekilas saja. Anda yang merasa harus bekerja keras dan tanpa melihat hasilnya dan sebagainya. Lihat Anda diajak untuk menyatukan segala hal yang Anda jalani bersama Kristus yang rela menderita dan bangkit untuk kehidupan Anda. Dan apa yang sedang Anda perjuangkan itu sesuatu yang bermakna. Karena Anda memperjuangkan bagi hidup Anda sendiri, bagi keluarga Anda, juga bagi orang-orang yang Anda sayang. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, seperti Yesus yang mengikuti memang apa yang menjadi jalan hidupnya untuk menyelamatkan kita semua. Kita juga punya jalan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dalam situasi terpuruk pun Anda harus yakin diberkati Tuhan. Dalam situasi yang gamang pun Anda harus yakin Anda diberkati Tuhan, karena Anda berjuang untuk kebaikan, Anda berjuang untuk keselamatan. Dan mari dalam posisi apapun kita sekarang ini, kita merasakan sungguh bersama Yesus yang memperjuangkan keselamatan kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.